Selamat datang di Haswell. Gue nggak di rumah ya udahlah, gue nggak mau di rumah pokoknya di mana Bodoh hanya. Udah gila nih bocah. Kamu hebat. Gimana Sari, lancar? Balik lagi ditanya jawab. Oke, untuk tanya jawab kali ini kita akan membahas tentang karir. Kamu juga? Ceritain dong pekerjaan lo pertama kali. Dari awal apa gimana nih? Kerjaan pertama kali gua itu Pas zaman kuliah tuh suka nyoba kerja part time. Aku jadi kasir di toko buku. jadi sales eksekutif di sebuah PT yang dia ngejual buku-buku buat anak-anak sekolah. Jadi tuh kalau SMK dulu tuh ada perusahaan yang hiring school gitu. Adalah di salah satu di Pasaraya Blok M, dia tuh hiring jadi SPG. Gue coba apply di situ, akhirnya gue kerja di situ selama 4 tahun. SPG apa Anda? SPG baju. Bisa gue ngelipet-lipet baju mah. Nyetrika? Nggak bisa dong. Di sana pakai steamer yang tinggal digosok, yang di itu tuh di uap doang. Gue tuh waktu pertama kali itu waktu sejak gue sekolah SMA, pengalaman serunya gini, gue pertama kalinya itu dari kerjaan itu gue dibayarin pakai bubur. Oke, pakai dolar. Amin. Jadi karena istilahnya kita sekolah cuman pengen punya kesibukan lain yang menghasilkan, jadi kita bareng-bareng buat bikin usaha. Ya main cat modal. Bukan. Jadi konsumen pertama waktu itu tukang bubur. Sambil ngerokok boleh nggak? Boleh. Oh, pekerjaan pertama kali? Iya, apa aja itu? Bangun usaha di bidang kuliner. Nah, di situ gua yang usaha, gua juga yang terjun langsung di situ sama teman-teman bareng-bareng. Tahun berapa itu, Cing? Tahun 2017 ke 18 tutup, bangkrut. Kan sewa rukonya setahun doang. Nggak nutup modal, ya udah tutup dah mendingan ya. Di kantor ini adalah pekerjaan dan kantor pertama gue. Ini Haswara adalah kantor pertama gue. Cinta pertama. Pertama kali kerja di perusahaan ini. Untuk pertama kali gue join di perusahaan ini tuh sebagai ya gue mah apa aja lah, hayu. Karena gue bingung ya mau kerja apaan, diajak sama tetangga, ayo ikut gue aja. Bilangnya jadi engineer. Wih, mantep banget tuh engineer pada saat itu 2012 engineer. Ternyata pas awal masuk itu katanya buat jadi engineer nunggu 3 bulan dulu. Awalnya jadi OB. Tuh akhirnya gue jadi OB di salah satu apartemen di Kelapa Gading. Itu gue kerja cuman sebulan lah. Pantes lu ngerti seluk-beluk apartemen ya? Nah, karena memang waktu itu bagian lobby. Dan di lobby biasanya kan ada customer service, kalian nanya, lagi ngepel nih kitanya nih. Semalam berapa mbak? Gitu. Semalam 8 jam. Oh yaudah. Ini bahas apa nih ceritanya nih? Karir apa kejelekan gue nih? Motivasi kerja pertama kali karena apa nih? Karena baru lulus, jadi otomatis mau cari pengalaman. Pengen mandiri, pengen punya uang sendiri, dan pengen shopping pakai uang sendiri. Kalau di logika gue adalah bisa ngebiayain diri sendiri ya kita yang nentuin arah kita gitu kan. Kalau misalkan masih dibiayain orang tua kan ya kita kurang lebihnya harus ngikutin orang tua mau jadi ini, kita ikutin. Itu suara siapa? Itu ketawa kayak kuntilanak. Sumpah. Gue takutnya gue dibisikin. Yang kedua butuh duit. Udah fix banget cari duit. Pokoknya duit aja. Mas tekan uang. Bijak nih. Wah, berat nih. Ini berat nih, bener ya? Kita hidup di dunia ini untuk apaan sih? Kalau nggak buat bekerja, enggak, gue bingung. Kenapa sih gitu ya? Enggak, kalau dipikir-pikir ya. Ya kan, kalau dipikir-pikir, kita hidup ya untuk apaan? Untuk bekerja. Udah, itu. Kerja untuk apa? Untuk dapat duit, untuk kehidupan lagi. Kadang kan orang dilihat gitu kalau misalnya kerja, gila enak banget tuh dia udah kerja. Nah, kayak gitu. Pengen kelihatan sama orang-orang, wih keren nih orang bekerja, gitu, udah punya penghasilan sendiri. Jadi sih buat gua kerjaan untuk pertama kali itu buat gaya-gayaan doang. Iya, gue sih nggak pengen di rumah, makanya gue kerja. Kan kalau gue dengan bekerja, gue nggak di rumah. Jadi ya selama gue nggak di rumah ya udahlah, gue nggak mau di rumah, pokoknya gitu. Gimana Kalau bisa dibilang sih bukan karena butuh uang. Waktu itu tuh cuma perkara
Enggak. Tau lah ya kalau di tetangga-tetangga tuh mulut suka kadang ada yang julid-julid gitu kan. Dan nyokap gue kan pedagang kue. Emang gue kuliah ya di BSI gitu kan. Bukan berarti BSI jelek gitu kan. Cuma kan untuk standar bayaran BSI itu berapa gitu kan, bisa dibilang tuh ya murah lah ya. Terus ya ada lah yang ngomong gitu, ya elah kuliah di BSI mah paling kerjanya cuma kayak gitu doang, kerja di pabrik atau ya apalah sama kayak SMA atau SMK katanya gitu waktu itu. Istilahnya karena memang kayaknya tuh kok si mama kayak nyelekit gitu kali ya di hati mama gitu kan. Ya udah dari situ ya gue mutusin meskipun gue masih kuliah cobalah untuk kerja gitu kan, apapun jenis kerjaannya waktu itu tuh yang penting adalah pengen kerja di kantor gitu. Menurut lo bekerja harus sesuai passion atau enggak? Kalau menurut gue sih iya, tapi kan beda orang beda ya. Karena kenapa? Kalau menurut gue harus sesuai passion, karena dengan passion itu kalau misalkan apapun hambatannya, karena dasar itu passion kita ya bakal ngejalani terus gitu, nggak akan berhenti di tengah jalan gitu. Tapi beda orang beda-beda ya, karena kan balik lagi ke tujuan hidup, tujuan karir orang itu kan beda-beda. Jadi gimana sih Dan? Lama-lama gue yang gantiin pertanyaan nih. Kesulitan apa sih yang pernah lo alami pada saat berkarir? Apa ya? Aduh bahasanya gimana, gue bingung sama bahasanya. Cut. Gue lebih kesulitan mungkin pas di awalan sih ya, pas awal-awal mulai sebuah pekerjaan itu mungkin agak kesulitan buat beradaptasinya. Karena gue introvert. Kalau setiap pekerjaan pasti memiliki kesulitannya masing-masing ya. Kalau di finance ya banyak, ada beberapa sih yang pemahaman yang emang salah penangkapan gitu. Jadi pembelajaran kayak kesalahan kemarin itu di mana sih jangan sampai terulang lagi gitu. Kalau dari awal lulus sebenarnya emang udah rada susah ya nyari pekerjaan gitu. Terus sampai akhirnya ada info lowongan di Haswara. Ngelamar deh. Kayak berdiri di sini atau berdiri di depan umum atau bicara dengan orang itu gue masih grogi banget gitu. Karena mungkin gue awalnya emang orangnya rumahan banget lah, bisa dibilang kayak gitu. Gue lihat lo ya punya lo ntar. Biasanya kayak kita mencoba sesuatu hal yang baru sih kalau dalam hal berkarir. Karena kan kalau berkarir kalau kita stuck dengan kemampuan kita yang itu aja kan ya, satu hidupnya jadi monoton, terus kedua juga nggak ada perkembangan juga sama diri kita. Dari situlah kita harus bisa mengupgrade diri kita. Nah cuman ya kesulitannya itu kita harus cari-cari tahu. Yang kadang hal itu ketika kita coba kita kadang nggak sesuai dengan trennya gitu. Hampir sama dengan jawaban Mas Fafa. Gue salah satu sosok yang sangat amat introvert dulunya. Gue nggak bisa ngobrol sama orang yang nggak gue kenal. Itu sulit banget tuh. Bahkan waktu gue kencan pertama itu gue mau disuruh nanya bioskop di mana, gue nggak berani nanya sama satpam, gue nyari aja sendiri, padahal ada di belakang satpam, dan satpam itu satpam bioskop tuh. Banyak kesulitan banget gue. Kesulitannya ya kalau misalnya kita nggak nyaman sama satu pekerjaan, pasti kebawa ke suasana kerja kita jadi nggak enak gitu, nggak nyaman. Komunikasi nggak baik sama rekan kerja ataupun apapun yang berhubungan dengan manusia di tempat kerjaan itu pasti berpengaruh kepada kerjaan kita itu sendiri. Gue dari SPG ini gitu kan, terus gue mau berkarir sesuai jurusan gue atau yang gue minati di kantoran lah pada saat itu intinya. Karena kenapa? Karena biasanya kalau basic SPG itu paling ujung-ujungnya naik jadi supervisor gitu-gitu kan. Sedangkan kalau gue tuh untuk perempuan kerja shifting gitu kan, dan nanti kan akan nikah dan yang sebagainya itu kan agak berat tuh. Nah sempet tuh waktu itu jobless itu dari gue SPG terus menemukan pekerjaan yang gue mau itu kurang lebih 6 bulan. Nah di 6 bulan itu pasti di fase-fase, ada fase dimana apa gue harus terjun lagi gitu kan ke dunia retail atau gimana gitu, pastilah itu fasenya sih. Ya intinya sih sabar aja sih. Tapi kalau bekerja pernah nggak sih dihubungi perusahaan lain? Kalau dihubungi perusahaan lain enggak, karena gue nggak pernah apply ya. Cuma kalau ada referensi dari orang tua atau abang tuh pernah sih. Beberapa kali pernah. Belum lama juga gue pernah dapat tawaran, cuman ya karena kita orang yang harus bertanggung jawab dengan suatu pekerjaan ya kita harus bisa bertanggung jawab. Nggak pernah, nggak ada lah kalau ini. Oke, nggak mau jujur mana? Kalau teman-teman gue ada kerja di situ, dia mau resign dan cari penggantinya. Kemudian HRD-nya hubungin gue. Tapi berhubung gue udah punya kerjaan di sini ya nggak bisa. Pernah di pekerjaan gue yang sebelumnya itu. Nah pas di tengah jalan gue ditawarin tuh jadi koki
Koki di FX Sudirman. Nah, karena gue lihat untuk prospeknya lumayan bagus nih, dan juga pas gue jadi call center tuh udah mau tutup kan, ya udah gue ambil aja, sikat lah, kenapa tidak? Jadi joki. Koki, joki, Trinun mas, gini jempol lagi jempol mas. Kalau bekerja dapat tawaran sebenarnya pernah, tapi lebih seringnya sih dapat repeat order kali ya. Kayak misalkan, Mas ini kita butuh collection lagi Mas, kayak gitu. Jadi kan karena gue Randy, alhamdulillah ya itu kan emang ada kebutuhan lagi nih, ada kebutuhan lagi gitu. Aha, pernah. Tapi saya setia sama Haswara, makanya saya masih bekerja di PT Haswara. Nah, cuma akhir-akhir ini agak goyang sih. Ucapnya ke diri sendiri dengan apa yang udah dicapai dan untuk kedepannya. Nggak mungkin gue bilang untuk Ilda gitu kan. Nggak mungkin. Untuk aku Untuk Ilda, pasti gitu geli gue ngomong diri sendiri atau enggak. Untuk diri sendiri ya, apapun jalan yang udah dipilih sekarang, apapun rintangannya harus hadapin. Udah situ aja. Hai Adam, terima kasih. Dan untuk kedepannya ya masih banyak ada hal-hal baru yang perlu dicoba. Jadi ya tetap semangat. Itu sih. Jangan pernah menyerah. Untuk diri sendiri, kamu hebat. Terima kasih sudah berjuang sampai saat ini. Jangan pernah menyerah sampai di sini. Oke, buat diri gue sendiri tetap semangat, tetap apa ya? Jadi perempuan itu ya emang harus kuat gitu. Meskipun tanggung jawab kita bagi perempuan yang sudah berkeluarga maupun sudah yang punya anak itu besar gitu kan. Capek iya, tapi tetap jalani dengan happy. Ya tetaplah jadi diri sendiri walaupun dibenci. Jangan sampai menjadi disukai tapi menjadi orang lain. Thank you untuk My Body and Soul for me. Yes. Thank you banget buat selama ini udah berjalan hampir 30 tahun dan tetap selalu berdiri di kaki sendiri. Terus semangat, berjuang dan selalu bekerja dengan hati. To be myself. Ya karena banyak yang bahasa Inggris, gue nggak pakai bahasa Inggris lah. Itu sih paling. Oke, thank you.